Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Purwodana dengan NIM 021 dari Pendidikan Biologi di 2024. Pada kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai materi membran dan transport sel. Sebelum masuk ke materi, marilah kita mengerti tujuan dari materi tersebut, yaitu memahami struktur dan fungsi membran plasma serta mekanisme transport membran dengan indikator yang pertama, memerinci komponen penyusun membran plasma, yang kedua, menjelaskan struktur, fungsi, dan sifat membran plasma, yang ketiga, membandingkan model-model membran plasma, yang keempat, menjelaskan fungsi dan macam transport membran, dan yang terakhir adalah menjelaskan mekanisme transport membran. Masuk ke materi yaitu struktur dan fungsi dari membran. Ada 3 fungsi utama membran. Yang pertama yaitu kompartmentasi organel dan enzim. Yang kedua adalah peraturan transportasi. Yang ketiga ada deteksi dan transmisi sinyal di dalam dan antar sel. Jadi yang pertama adalah kompartmentasi. Apa sih kompartmentasi itu? Jadi kompartmentasi adalah memisahkan. Maksudnya adalah memisahkan organel dan enzim agar fungsi seluler di sel berjalan secara efisien. Contohnya adalah membran memisahkan DNA dari sitoplasma. Kemudian yang kedua, yaitu peraturan transportasi. Peraturan transportasi ini juga disebut dengan regulasi transportasi. Jika dikaji secara kata, peraturan adalah suatu hal yang mengontrol, sedangkan transportasi adalah jalannya keluar dan masuk. Jadi apabila digabung adalah membran mengontrol keluar masuknya sesuatu hal ke dalam sel. Kemudian yang ketiga, ada deteksi dan transmisi sinyal di dalam dan antar sel. Maksudnya adalah deteksi adalah mengenali, sedangkan transmisi atau transmigrasi apabila ini diingat secara mudah, yaitu perpindahan atau bisa juga diartikan dengan penerusan. Jadi deteksi itu mengenali dan meneruskan sinyal di dalam dan antar sel. Jadi membran sel ini berfungsi untuk mengenali suatu hal yang masuk, kemudian diteruskan ke dalam sel. Selain dari ketiga fungsi tadi, ternyata membran sel juga dapat bertukar materi dengan lingkungannya melalui proses eksositosis dan endositosis. Jadi, eksositosis adalah kemampuan mengeluarkan zat yang ada di dalam ke luar sel. Sedangkan endositosis adalah memasukkan zat dari luar ke dalam sel. Jadi, endositosis ini terjadi ketika sel eukariotik menelan tubuh ekstrakulikuler atau contohnya itu amoeba. Nah, ternyata di endositosis itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah fagositosis dan yang kedua adalah pinositosis. Fagositosis adalah menelan tubuh yang besar, benda-benda yang besar. Contohnya adalah partikel atau bakteri. Dan yang kedua adalah pinositosis. Pinositosis adalah kebalikan dari fagositosis. Pinositosis itu menelan benda-benda yang kecil. Contohnya adalah cairan atau partikel kecil. Nah, fagositosis itu contohnya ada amoeba. Nah, di PPT yang tertera itu merupakan proses bagaimana
membran melakukan endositosis. Pertamanya ada amoeba yang berada di luar, dan ini yang di sebelah kiri itu ada membran. Kemudian membran membuka seperti halnya kita akan memakan atau kita akan masukkan makanan. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga ini proses kita menelan. Seperti itulah endositosis. Selanjutnya yaitu tipe membran sel. Ternyata membran sel itu ada banyak tipe. Bahkan tertera di PPT itu ada 6 tipe. Yang pertama itu dari Charles Overton pada tahun 1895, kemudian dilanjut oleh Gardner dan Grander Villiers 1925. Kemudian yang ketiga adalah Johnson dan Daniels Sandwich pada tahun 1935. Kemudian yang keempat adalah model membran unit Robertson, dan yang kelima adalah The Fluid Mosaic Model oleh Singer Nelson pada tahun 1972. Yang keenam adalah model mutakhir membran cell modified with permission from the 41 The Rockefeller University Press. Nah, yang pertama adalah membran sel menurut Charles Overton. Membran, menurut beliau, membran itu terbuat dari lipid. Lipid ada, apa sih lipid itu? Apa itu lipid? Jadi lipid adalah bahan organik yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air, dan tidak suka air atau tidak bisa tidak larut dalam air. Namun di dalam lipid itu bersifat yang namanya nonpolar. Oleh sebab itu zat larut lipid itu lebih mudah untuk masuk ke sel karena membrannya itu terbuat dari lipid, dan menjadi jauh lebih cepat daripada zat yang tidak larut dalam lipid. Jadi intinya Charles Overton itu menemukan bahwasanya membran itu terbuat dari lipid, sehingga zat-zat yang mengandung lipid itu lebih mudah untuk masuk ke sel daripada zat yang tidak terlarut dalam lipid. Kemudian ada Gardner dan Grander. Jadi beliau itu menemukan bahwasanya membran itu terdiri dari 2 lipid. Dan oleh sebab itu, lipid tersebut dinamakan lipid bilayer. Nah, yang bulat-bulat seperti bola pingpong itu namanya biasa disebut dengan kepala. Nah, kepala itu bersifat polar, dan kepala tersebut bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan yang hijau-hijau itu seperti dawat itu, atau yang biasa disebut dengan ekor, itu bersifat non-polar atau sifatnya itu hidrofobik atau tidak suka air. Makanya yang hidrofobik itu nggak berada di luar, tapi di dalam. Kemudian yang lipid satunya itu sama, jadi seperti sandwich, lipid bilayer. Itulah yang ditemukan oleh Gardner dan Grander, melengkapi dari Charles Overton. Selanjutnya yang ketiga, Jefferson Daniel Sandwich. Model membran paling awal yang mengusulkan lapisan ganda fosfolipid yang ditutupi lapisan protein globular. Jadi, menurut Jefferson dan Daniels, melengkapi dari
statement dari Boltzmann dan Grendel bahwasanya protein di layar tadi di atasnya kepala itu ditutupi oleh lapisan protein globular. Jadi protein globular itu apa sih? Protein globular adalah protein yang berbentuk bulat atau bundar globe atau bentuk bumi yang biasa kita temukan pada waktu SMP atau SMA. Kemudian protein globular ini memiliki sifat suka dengan air. Nah, oleh sebab itu protein itu berdekatan dengan ekor, maaf, kepala yang juga suka air. Selain itu, protein globular juga membantu membran dalam menyalurkan ion, menerima sinyal, dan membawa molekul. Dan bentuknya seperti sandwich yang bertumpuk-tumpuk. Oleh sebab itu disebut Pearson dan Daniel sandwich. Lanjut, ini merupakan penjelasan dari yang tadi. Jadi membran sel jadi dari lipid bilayer yang dilapisi oleh butiran protein. Kemudian satu lapis menghadap bagian dalam sel, lapisan lain menghadap ke arah luar lingkungan. Kemudian lapisan membran rangkap lipidnya ditutupi oleh protein yang berupa lembaran atau extended atau globular sehingga tersusun lapisan protein lipid. Kemudian terdapat pori untuk melewatkan bahan-bahan tertentu antar sel dan membrannya. Nah, ini merupakan ukuran dari ini jaraknya jarak antar protein globular tadi. Ini protein globularnya. Ini yang kepalanya hidrofobik fatty acid. Ini hidrofobik. Ini hidrofobik. Ini lipidnya. Ini non polar, ini polar, ini polar. Ini kan lipid bilayer. Seperti sandwich. Ini telurnya, ini rotinya. Lanjut yaitu model membran unit Robertson. Membran unit terdiri dari 3 lapisan yaitu protein, lipida, protein. Terdiri atas suatu lembaran lipida bimolekul yang terdapat di antara 2 lapisan protein yang terorganisasi dalam bentuk lembaran berlipat-lipat. Dari hasil pengamatan mikroskop elektron trilaminar, yaitu 2 lapisan luar yang gelap dan 1 lapisan tengah yang terang, atau yang gelap itu tadi namanya osmiofilik. Dan yang terang itu adalah osmiofobik. Mengapa bisa ada gelap dan terang? Jadi mikroskop elektron kan menyerap yang namanya elektron. Nah, gelap ini karena di bagian kepalanya itu kan mengandung banyak polar yang dijelaskan pada model Gardner model membran oleh Gardner dan Grendel, yaitu polar. Nah, mikroskop elektron itu menyerap suatu hal, menyerap elektron-elektron. Jadi, oleh sebab itulah mengapa warnanya itu gelap. 2 lapisan ini gelap. Kemudian yang satu, lapisan tengah, lapisan ini, lapisan tutupnya ini, lapisan yang hidrofobik itu kan berasal dari lipid. Nah, lipidnya itu yang sudah saya jelaskan tadi, di dalamnya itu non-polar. Nah, non-polar itu apabila diamati dari mikroskop elektron, mikroskop elektronnya
tersebut akan menyerap sedikit karena elektronnya itu sedikit. Jadi, oleh sebab itulah lapisan tengahnya itu berwarna terang atau osmiofobi. Ini berkaitan dengan struktur membran. Kemudian yang kelima, The Fleet Mosaic Model Singer-Nelson pada tahun 1972. Model mozaik cairan berdasarkan pengamatan mikroskop elektron dari analisis kimia perkembangan struktur protein. Protein dibedakan atas protein periferal dapat larut air yaitu 20 sampai 30% dari protein membran. Sedikit banget. Melekat pada permukaan pola peptida mempunyai ujung hidrofilik. Dan tadi ada protein periferal. Kemudian ada yang namanya protein integrat, interstik di dalamnya. 70 yang benar 70 sampai 80%. Sangat jauh perbedaannya. Dari protein membran mempunyai ujung hidrofobik, menembus lipida bimolekul dan merentang seluruh membran. Nah, perbedaan presentase ini berkaitan dengan struktur membran yang tadi, yaitu ekor dan kepala. Nah, ekornya tadi kan hidrofilik, sedangkan di ekor, mohon maaf, di kepalanya itu hidrofilik, sedangkan di ekornya itu hidrofobik. Atau bisa dinamakan dengan keduanya itu bisa dinamakan dengan fosfolipid. Nah, itu berkaitan dengan membrannya karena protein itu masuk ke kan sifatnya tadi itu adalah hidrofobik. Jadi protein integral ini mencari lingkungan yang sesuai dengan proteinnya, itu hidrofobiknya. Yang hidrofobik adalah bagian ekor, jadi dia harus melewati dari kepala ke ekor. Oleh sebab itu, jumlahnya itu lebih banyak, yaitu 70-80%. Sedangkan pada protein periferal atau ekstrinsik berarti hanya di luar, yaitu kan sifatnya hidrofilik. Yang di kepala kan sudah hidrofilik, jadi dia nggak bisa tuh yang namanya masuk ke ekor, karena di ekor kan sudah beda sifatnya, yaitu hidrofobik. Jadi dia hanya di luar. Oleh sebab itu persentasenya itu persentasenya lebih sedikit, 20-30%. Kemudian ini ada penjelasan mengenai lemak soluble molekul dan water soluble molekul. Di bagian lemak itu bisa langsung menembus dari kepala ke kepala yang melewati dari sedangkan untuk roket itu membutuhkan yang namanya protein, karena air itu hanya bisa masuk di bagian kepalanya saja, tidak bisa masuk ke bagian ekornya, karena di ekornya ini kan tidak suka air. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya channel protein. Nah, di sini juga terdapat yang namanya karbohidrat. Karbohidrat itu bersifat hidrofilik. Nah, oleh sebab itu karbohidrat hanya berada di bagian kepala fosfolipid. Sedangkan kolesterol itu berada di bagian ekornya fosfolipid. Karena kolesterol kan mengandung
nama teleskop itu berada di lingkungan yang sesuai. Nah, yang di soluble molekul ini kejadian namanya difusi karena tidak membutuhkan yang namanya ATP saat prosesnya. Selanjutnya adalah fungsi protein membran. Yang pertama, satu, menyerap nutrisi. Yang kedua, reseptor spesifik untuk hormon. Yang ketiga, untuk mengkonversi energi selama respirasi dan fotosintesis. Dapat kita lihat di gambar samping ini tersedia bagian yang di dalam membran. Itu ada integral protein, kemudian ada integral protein yang telah saya jelaskan di sebelumnya. Di sebelumnya kita akan belajar yang namanya integral protein, bahwasanya kalau di persentase itu sebanyak 70-80%. Kemudian di peripheral protein atau protein eksternal itu terdapat 20-30%. Nah, ini juga dibuktikan dengan bentuknya yang lebih besar ya daripada peripheral protein. Nah, di samping peripheral protein kemudian ada sphingolipid. Sphingolipid itu fungsinya untuk memperkuat dan menstabilkan struktur membran. Nah, terutama lipid RFC. Nah, lipid RFC itu membran yang di bagian membran yang kaya akan kolesterol. Ini adalah kolesterol. Ini kolesterol dan ini adalah sphingolipidnya yang kaya akan kolesterol dan sphingolipid. Ini sphingolipid, ini kolesterol, sphingolipid. Kemudian ada unsaturated lipid itu memudahkan pergerakan protein, terus perubahan bentuk protein, memudahkan interaksi dengan membran. Itulah fungsi dari unsaturated lipid. Dan itu pada saat suhu dingin ternyata unsaturated lipid itu membantu membran agar tidak menjadi beku. Kemudian pada saat suhu panas, unsaturated lipid ini membantu menstabilkan suhunya agar tidak terlalu panas. Kemudian di sampingnya ada namanya fosfatidilserin. Nah, fungsi dari fosfatidilserin ini untuk menempelkan protein untuk berinteraksi dengan membran. Jadi proteinnya itu membutuhkan sinyal PS atau fosfatidilserin untuk berinteraksi dengan membran. Oke, selanjutnya adalah yang model terakhir ini adalah model mutakhir membran. Model yang digunakan sekarang. Nah, perkembangan yang utama itu ditemukannya rantai-rantai karbohidrat, yaitu pada lapisan glikokalit. Kemudian ada protein terikat dengan rantai gula, yaitu glikoprotein, dan ada yang lemak, yaitu glikolipid. Nah, ini kita akan menemukan integral protein lagi, kemudian ada peripheral protein. Integral protein itu enggak yang di sini aja ya, jadi itu masuk sampai ke sini. Itu integral protein, ini adalah peripheral protein. Ini tadi apa ini? Itu hidrofobik. Kemudian di bagian sini itu ekor yang kayak dawet tadi ya, ekor dari fosfolipid. Kemudian ini ada peripheral protein yang sifatnya hidrofilik. Ya, liposol, terus ada oligosakarin, glikoprotein, glikolipid. Selanjutnya adalah transport cell difusi. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan. Nah, difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tipe molekul. Larut
larutan berisi terlarut, biasanya padat, dan pelarut biasanya cair. Nah, pada gambar ini merupakan contoh dari difusi. Nah, ini antara kristal pewarna dengan air. Kemudian terjadi difusi dan ini adalah hasil akhirnya yaitu mencapai kesetimbangan. Nah, apabila dikaitkan dengan membran, difusi itu bisa terjadi apabila molekulnya itu difusi bisa terjadi apabila molekulnya itu berukuran kecil, kemudian nonpolar. Itu. Nah, ini adalah hasil seleksi dari lipid bilayer. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Makfiroh. Dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Malviro dengan NIM 24030204016 dari kelas Pendidikan Biologi B 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang osmosis. Osmosis sendiri biasa dikenal zat pelarut. Osmosis adalah ketika air melalui membran semi permeabel dari larutan berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, di osmosis sendiri terjadi tekanan osmotik, yang dimana tekanan osmotik adalah kekuatan yang disebabkan air yang bergerak pada semua arah. Dan tekanan osmotik ini menyebabkan karena konsentrasi air tersebut dari rendah ke tinggi menyebabkan tekanan osmotik ini seimbang. Dan proses osmosis ini sangat penting dalam regulasi volume sel. Selanjutnya yaitu tonisitas. Di dalam tonisitas ini terdiri dari 3 larutan, yaitu yang pertama larutan isotonik, yang kedua larutan hipotonik, yang ketiga larutan hipertonik. Larutan isotonik itu sendiri di mana air di dalam sel tersebut itu tuh konsentrasinya itu sama. Jadi konsentrasi air di luar dan konsentrasi air di dalam sel itu sama sehingga tidak ada pergerakan air neto. Contohnya seperti ketika diinfus. Jadi konsentrasi cairan dari luar dan cairan yang maksudnya dari luar dari cairan infus itu dan cairan yang ada di dalam tubuh itu tuh sama dan seimbang sehingga cairan yang ada di dalam tubuh itu cairan infus yang masuk ke dalam tubuh itu tidak merusak plasma sel darah merah. Selanjutnya yaitu larutan hipotonik atau ketika air memasuki sel. Ketika air memasuki sel, larutan itu menyebabkan sel itu menggelembung atau terlihat penuh. Hal itu disebabkan karena terjadinya air masuk ke dalam sel. Contohnya itu seperti ketika menyiram tanaman. Sebelum tanaman disiram, tanaman itu tampak layu, akan tetapi ketika disiram, air itu masuk ke dalam sel sehingga dan di dalam air itu masuk ke dalam sel, tepatnya di vakuola, sehingga vakuola itu tampak menggelembung dan melebarkan dinding sel sehingga tanaman itu tampak segar kembali.
Dan di proses tersebut ada tekanan turgor yang di mana tekanan turgor ini menyebabkan pembesaran sitoplasma. Karena vakuola pusat membesar tadi dengan bertambahnya air yang masuk ke dalam vakuola tersebut. Lah, tekanan turgor ini pada sel tumbuhan itu sangat penting karena untuk menjaga posisi tegak tubuh pada tumbuhan. Selanjutnya ada larutan hipertonik, yang dimana air itu keluar sel, sehingga sel tersebut menyebabkan sel yang air yang keluar tersebut itu tampak mengkerut. Dan contohnya itu uh, ketika proses terjadinya ikan asin. Jadi konsentrasi air garam itu lebih tinggi sehingga cairan yang ada di dalam ikan yang mau menjadi ikan asin tersebut itu diserap dan ikan itu menjadi mengkerut. Contohnya di dalam tumbuhan itu terjadi proses plasmolisis. Nah, ini di gambar ini adalah ketika larutan hipotonik, mohon maaf, ini ketika proses isotonik, dan ini proses hipotonik, lalu ini proses hipertonik. Nah, ini ketika sel mengkerut karena cairan di dalam sel tersebut itu terserap keluar. Selanjutnya yaitu ada transport dengan protein pembawa. Protein pembawa sendiri adalah protein integral yang mengikat zat spesifik dan mengubah bentuk untuk memindahkannya melintasi membran. Jadi, fungsi dari protein pembawa ini untuk melakukan perubahan dalam bentuk pergerakan molekul melintasi membran. Dan kedua itu diperlukan untuk transport terfasilitasi dan transport aktif. Kalau transport terfasilitasi itu tidak membutuhkan energi, kalau transport aktif itu membutuhkan energi. Nah, di transport terfasilitasi, molekul-molekul seperti glukosa dan asam amino yang dimana tidak larut lemak, itu tuh masuk ke dalam sel dan keluar sel itu melintasi membran melewati membran dengan bantuan protein pembawa atau protein integral. Nah, ini ada mekanisme transport terfasilitasi. Yang pertama, yaitu protein pembawa merubah bentuk molekul disesuaikan dengan molekul yang dibawa. Ya, dari gambar ini, jadi molekul glukosa masuk ke dalam sel dengan bantuan uh, membran. Oh, mohon maaf, di membran masuk ke dalam sel melewati membran dengan bantuan protein integral. Ketika glukosa sudah masuk ke dalam sel, membran itu kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu ada transport aktif.
Jadi, zat itu berpindah melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi dari ATP dan protein pembawa khusus yang disebut protein pompa. Nah, di gambar ini, molekul itu melepaskan energi. Selanjutnya, pompa mengubah bentuk dari protein, lalu ion berpindah ke sisi lain membran, jadi masuk ke dalam membran. Fungsi energi pada transport aktif, yaitu yang pertama mengubah bentuk protein pompa dan menyimpan substansi pada sisi lain dari membran. Yang kedua itu menggerakkan zat menentang gradien konsentrasi. Contohnya pada sel ginjal yang kaya akan mitokondria, di mana mitokondria itu molekul organel sel yang menghasilkan banyak ATP untuk reabsorpsi zat-zat penting. Nah, ini ada ATP dari konsentrasi rendah untuk menggerakkan molekul Na+ masuk ke dalam sel dan untuk mengeluarkannya itu menghasilkan K+, akan tapi tidak membutuhkan ATP. Jadi Na+ dan K+ ini, mohon maaf, jadi gini, ATP ini digunakan untuk menggerakkan molekul Na+ dan K+ secara bergantian untuk melintasi membran yang tentunya dengan bantuan protein pompa. Selanjutnya ada perbandingan transport pasif dan transport aktif, yang dimana transport pasif ini tidak memerlukan ATP atau energi, kalau transport aktif itu membutuhkan energi. Lalu di arahnya itu kalau transport pasif itu mengikuti gradien ya, jadi selalu ke bawah sehingga tidak membutuhkan ATP, akan tetapi kalau transport aktif itu melawan gradien dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga membutuhkan energi. Dan tentunya semua itu membutuhkan protein pompa atau protein integral. Selanjutnya ada eksositosis dan endositosis. Kalau eksositosis sendiri itu yaitu proses memindahkan makromolekul keluar sel dengan bantuan vesikel. Kalau endositosis itu proses memindahkan makromolekul untuk masuk ke dalam sel dengan bantuan vesikel juga. Nah, proses eksositosis dan endositosis sendiri itu memerlukan energi.
Di endositosis sendiri, itu ada fagositas dan pinositas. Jadi, fagositas sendiri itu adalah ketika fagositas sendiri adalah ketika partikel besar masuk ke dalam sel, dan pinositosis sendiri adalah partikel-partikel yang masuk ke dalam sel dengan ukuran sangat kecil. Pada fagositosis, contohnya seperti amoeba atau sel darah putih, seperti itu. Dan biasanya juga disebut kalau fagositosis itu sel makan, kalau pinositosis itu sel minum. Di eksositosis, vesikel atau biasanya dari badan Golgi membawa zat. Jadi vesikel ini dihasilkan oleh badan Golgi dan mengandung protein, membawa zat untuk lalu fusi dengan membran plasma. Selanjutnya, zatnya tersebut dikeluarkan. Jadi, vesikel ini dihasilkan oleh badan Golgi. Lalu, selama eksositosis, membran vesikel tersebut menjadi bagian dari membran plasma dengan cara yang panjang. Dan ketika sudah menjadi produk atau protein, produknya itu dilepaskan dari vesikel yang mengikat permukaan sel atau yang tergabung dalam matriks ekstraseluler. Nah, ini contoh dari vesikel. Jadi, vesikel tersebut akan mendekati membran plasma setelah sudah bergabung, sudah menempel dengan membran plasma. Zat tersebut akan dikeluarkan. Selanjutnya ada reseptor mediat endositosis, yang dimana reseptor ini adalah bentuk reseptor mediat endositosis adalah bentuk pinositosis yang cukup spesifik karena ia menggunakan protein reseptor yang dibentuk melalui molekul spesifik seperti vitamin, hormon peptida, atau lipoprotein yang dapat mengikatnya. Jenis endositosis spesifik menggunakan reseptor membran. Zatnya seperti vitamin, hormon tersebut hanya diambil jika cocok dengan reseptornya. Lah, proses tersebut berlokasi khusus dengan protein kaltrin di bawah membran atau disebut cold speed. Jadi,
Reseptor menangkap molekul spesifik, lalu pit itu akan melengkung dan membentuk vesikel. Jadi satu lengkungan ini satu vesikel, lalu fusi dengan lisosom atau daur ulang reseptor. Jadi yang berguna akan didaur ulang kembali. Rangkuman transport sel. Jadi ketika transfer pasif di difusi, arahnya itu ke arah konsentrasi lebih rendah. Contohnya pada molekul yang dapat larut dalam lemak, air, dan gas-gas. Selanjutnya di transport pasif sendiri juga ada transport terfasilitasi, yang dimana arahnya itu ke arah konsentrasi lebih rendah dan harus dalam saluran-saluran atau pembawa gradien konsentrasi. Contohnya itu di beberapa gula dan asam-asam amino. Selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif ini perlu energi dan konsentrasinya itu ke arah konsentrasi tinggi, dari rendah ke tinggi, dan memerlukan ATP. Contohnya seperti pada gula, asam amino, dan ion-ion. Selanjutnya ada eksositosis yang memerlukan energi, arahnya itu keluar sel. Dan vesikel itu berfungsi dengan membran plasma untuk mengeluarkan zat produknya. Contohnya pada makromolekul tertentu. Selanjutnya ada endositosis, juga memerlukan energi, akan tapi arahnya itu ke dalam sel. Ini dalam proses pembentukan vesikel, biasanya di dalam terjadinya di dalam makromolekul-molekul. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.